Jadi untuk video kali ini ya aku mau sedikit cerita ke kalian, enak nggak enaknya kerja di pertanian Nagano. Tapi ini sih nggak bisa jadi patokan buat pertanian lain juga ya. Jadi enaknya tuh kalau di pertanian kita tuh bisa ngirit ngirit biaya, ya biaya hidup. Pertama untuk biaya sehari-hari ya, untuk biaya makan. Kalau untuk makan di perusahaanku itu ngasih beras 30 kilo satu kantong itu. Ya bukan ngasih, itu dapat harga kurang lebih satu mang itu 1 juta lah, 1 jutaan. Itu lebih murah daripada beli di supermarket. Kalau di supermarket mungkin 1,5 juta mungkin untuk yang 30 kilo. Soalnya bosku itu beli di petani langsung, jadi dapat harganya lebih murah. Terus untuk misalnya lauk-lauk sayur ya, sayur kan kalau di sini sih memang belum belum waktunya panen ya. Jadi ya sayur masih beli. Cuman kalau kalau kita mau itu kita nanam sendiri. Biasanya kalau orang bos yang di pertanian itu punya lahan pertanian di samping rumah, itu kita boleh nanam sayur di situ. Nah, itu enaknya kayak gitu. Terus biaya sewa itu lebih murah, itu 1,5 mang, di 1,5 jutaan mungkin ya. Itu untuk rumah 2 lantai, listrik, air, gas, ada wifi juga, internet. Itu udah semuanya 1,5 mang. Itu menurutku murah. Ya ini kan di gunungan. Itu kalau kita kalau kerja itu lihat pemandangan, lihat gunung-gunung. Terus enaknya tinggal di pedesaan itu nggak bising. Di sini tuh sepi, anyep. Jarang ada mobil lewat. Mungkin kayak gitu untuk enaknya. Untuk nggak enaknya sendiri ya, karena ini tinggal di pedesaan, di pelosok. Itu kemana-mana ya harus naik mobil. Soalnya kalau naik transportasi umum tuh susah di sini. Ada tapi jarang. Oh ya, ini kalau mau belanja itu harus ke kota. Tapi bosnya sih baik. Jadi kalau kita mau belanja ya itu dianterin pakai mobil bareng-bareng. Ini untuk pertanian di Jepang, khususnya di Nagano, itu pekerjaannya itu nggak 1 tahun full.
Jadi kita tuh kerja kurang lebih 8 bulanan. Musim semi, musim panas, sama musim gugur. Untuk musim dingin di sini nggak bisa nanam sayuran ya, ketutup salju. Terus untuk jam kerja untuk proses awal penanaman kita tuh mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau musim panen kita mulai sekitar jam 3 atau jam 4 pagi. Itu biar sayurnya tuh masih fresh kalau dikirim. Untuk hari libur itu kita nggak mesti hari Minggu libur, enggak. Di sini tuh tergantung cuaca. Kalau cuacanya hujan, kita nggak bisa masuk lahan. Tanahnya becek, traktornya nggak bisa masuk. Pokoknya kalau hari Minggu cuacanya bagus, ya kita tetap berangkat. Terus karena di Jepang tuh ada hari libur nasional ya. Misalnya untuk sekarang itu kan ada Golden Week. Ya kerja di pertanian ya nggak ngikutin kalender itu. Pokoknya di sini tuh nggak ada namanya kalender perusahaan, tuh nggak ada. Ya kemarin ada yang nanya untuk biaya ke Jepang itu habis berapa ya. Jadi untuk sekarang aku tuh kerja ke Jepang pakai visa TG. Nah, untuk biayanya itu 36 juta. Oh ya, untuk dulu kan nyari jobnya itu nggak ke TSK langsung. Jadi ya jodohnya ke LPK terus ke TSK gitu. Jadi ya lumayan untuk biayanya. 36 juta itu udah termasuk pengurusan visa sama tiket untuk paspor, terus dokumen yang lain itu kita bayar sendiri. Terus uang saku ya, untuk uang saku dulu itu ke Jepang 5 juta. 5 juta itu untuk kurang lebih ya untuk 2 bulan awal lah sebelum gajian. Insya Allah cukup. Ya mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Semoga bisa jadi
bahan pertimbangan dan bisa nambah informasi buat kalian yang mau kerja di pertanian Jepang. Semoga bisa bermanfaat. Dan untuk kalian yang lagi proses mau ke Jepang, semoga diperlancar ya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.